Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas bepergian ke kampung seberang. Ketika sampai di kampung tersebut, ia segera menuju ke pasar untuk menjual barang dagangannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek yang sudah tua. Sambil terhuyung-huyung, kakek itu berjalan dengan berpegangan kepada tongkatnya. Kasihan sekali kakek itu, sepertinya dia sedang sakit, pikir Abu Nawas. Ketika tepat di depan Abu Nawas, sang kakek tiba-tiba pingsan dan terjatuh ke tanah. Abu Nawas pun langsung menolongnya. Setelah diberi minuman oleh Abu Nawas, sang kakek akhirnya kembali sadar. "Kek, rumah kakek di mana? Biar saya antar," kata Abu Nawas. "Terima kasih wahai orang baik, rumahku tak jauh dari sini," balas kakek tua. Kemudian Abu Nawas menggendongnya dan mengantarkannya sampai di depan rumah. Melihat ayahnya digendong oleh orang tak dikenal, keluarganya menjadi panik. "Kenapa dengan ayah kami?" tanya mereka. "Dia tadi pingsan di jalan," jawab Abu Nawas. "Terima kasih atas bantuannya Tuan. Silahkan langsung dibawa masuk saja," balas mereka. Abu Nawas lalu membaringkan kakek tersebut di atas tempat tidurnya. Tak lama kemudian, sang kakek berpesan kepada ketiga anaknya, "Wahai anakku, sebelum aku meninggal, aku ingin membagikan warisan untuk kalian. Kau anak pertama, untukmu daerah komplek perumahan di Baghdad. Kau anak kedua, untukmu daerah komplek perumahan di Damaskus. Dan kau anak ketiga, untukmu daerah komplek perumahan di kota Basroh." Mendengar itu, Abu Nawas hampir tak percaya. Ternyata di balik penampilan kakek yang sederhana, dia adalah orang yang sangat kaya raya. Kakek itu lalu kembali berkata, "Sebenarnya masih ada tersisa satu warisan lagi, tapi aku bingung untuk siapa. Apakah di antara kalian ada yang mau menerimanya?" tanya sang kakek. Ketiga anaknya hanya terdiam. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Ayah, kenapa tidak berikan saja kepada orang lain?" Sang kakek bertanya, "Apakah kalian yakin kalian tidak keberatan?" Dengan serempak mereka menjawab tidak. Tiba-tiba Abu Nawas menyela, "Kenapa tidak diberikan kepadaku saja? Bukankah aku telah menolong kakek?" Sang kakek membalas, "Baiklah, di Baghdad aku masih punya satu lagi komplek perumahan dan itu aku berikan untukmu." Singkat cerita, beberapa hari kemudian si kakek meninggal dunia. Kabar itu pun sampai ke telinga Abu Nawas. Kemudian ia segera pergi menuju rumah keluarga kakek tersebut. Setibanya di sana, Abu Nawas meminta hak waris yang telah dijanjikan oleh mereka. "Tuan, ambillah kurma ini dan Tuan ikut kami," kata mereka sambil menyerahkan kantong yang berisi buah kurma. Abu Nawas pun menerimanya dan berjalan mengikuti ketiga saudara tersebut. Setelah sampai di komplek perumahan yang dimaksud, mereka berkata kepada Abu Nawas, "Tuan, ini adalah bagian warisan untuk Tuan. Silahkan Tuan jualan kurma di tempat ini." Abu Nawas merasa bingung dengan perkataan mereka. "Maksudnya bagaimana? Yang aku minta adalah jatah warisan buatku," tanya Abu Nawas. "Ya, inilah warisan yang Tuan dapatkan. Ayah kami mewariskan rute jualan kurma. Ayah kami semasa hidupnya berprofesi sebagai penjual kurma keliling," jelas mereka. Mendengar itu, Abu Nawas hanya bisa melongo. Kisah selanjutnya. Untuk menjadi polisi, TNI, ataupun PNS pasti harus mengikuti tes seleksi.
Begitu pula dengan Nabi Sulaiman. Ketika ia akan menjabat sebagai raja, ia terlebih dahulu diharuskan mengikuti tes seleksi. Berikut kisah selengkapnya. Seperti kita ketahui bahwa ayahnya Nabi Sulaiman, yakni Nabi Daud, merupakan seorang raja pada masa Bani Israel. Nabi Sulaiman sering belajar pengetahuan dari ayahnya secara langsung. Bahkan seringkali bergabung dengan ayahnya ketika mengadakan rapat istana. Begitu pula ketika sedang ada persidangan. Saat persidangan, Nabi Sulaiman sering mengamati dan sesekali berkontribusi dalam diskusi. Pada suatu ketika, Nabi Daud memanggil 19 putranya, termasuk Nabi Sulaiman. Para pembesar istana beserta penasehatnya juga turut diundang. Nabi Daud kemudian mengajukan 9 pertanyaan, di mana 9 pertanyaan ini bisa juga disebut semacam soal seleksi untuk anak-anak Nabi Daud. Namun sayangnya, anak-anak Nabi Daud kebingungan. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Tapi beda dengan Nabi Sulaiman. Dia berdiri dan memberikan jawaban. Bahkan dia langsung menyebutkan 9 pertanyaan beserta dengan jawabannya. Jawaban Nabi Sulaiman atas pertanyaan itu menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang bijaksana. Inilah 9 pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Daud. Pertanyaan pertama, benda apa yang paling dekat dengan manusia? Nabi Sulaiman menjawab, hal-hal yang paling dekat dengan manusia adalah akhirat, hidup, dan mati, karena seseorang dapat mati setiap saat. Pertanyaan kedua, apakah di dunia ini yang paling terjauh? Nabi Sulaiman menjawab, hal terjauh adalah waktu, sebab yang telah berlalu tidak akan datang lagi. Pertanyaan ketiga, manakah 2 hal yang melekat satu sama lain? Nabi Sulaiman menjawab, 2 hal yang melekat satu sama lain adalah tubuh manusia dengan jiwanya. Pertanyaan keempat, apa hal yang paling menakjubkan? Nabi Sulaiman menjawab, hal yang paling menakjubkan adalah tubuh manusia mati tanpa jiwa. Pertanyaan kelima, apa 2 hal yang tetap dan tidak berubah? Nabi Sulaiman menjawab, 2 hal yang tetap sama adalah langit dan bumi. Pertanyaan keenam, manakah 2 hal yang selalu berbeda? Nabi Sulaiman menjawab, 2 hal yang berbeda adalah siang dan malam. Pertanyaan ketujuh, manakah 2 hal yang saling bertentangan? Nabi Sulaiman menjawab, 2 hal yang saling bertentangan adalah hidup dan mati. Pertanyaan ke-8, apakah perbuatan yang hasilnya baik? Nabi Sulaiman menjawab, perbuatan yang ujungnya baik adalah kesabaran dan ketabahan pada saat marah. Pertanyaan ke-9, perbuatan apakah yang akibatnya buruk? Nabi Sulaiman menjawab, perbuatan yang ujungnya buruk adalah yang tergesa-gesa pada saat marah. Mendengar jawaban Nabi Sulaiman, seketika Nabi Daud terkesan. Kemudian ia langsung menunjuk Nabi Sulaiman untuk mengambil alih tahta kerajaan setelah kematiannya. Itulah beberapa soal yang diajukan Nabi Daud sebelum menunjuk Nabi Sulaiman sebagai raja untuk menggantikan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, ada kisah unik ketika malaikat maut akan mencabut nyawa seorang manusia. Kisah ini berawal ketika malaikat maut diperintah Allah untuk mencabut nyawa hambanya di negeri India. Maka turunlah malaikat maut ke bumi. Setelah ia mencari keberadaan orang tersebut, ternyata ia sedang ada di dalam istana Nabi Sulaiman. Rupanya dia adalah bawahan setia Nabi Sulaiman. Kemudian malaikat maut merubah wujudnya sebagai manusia dan memasuki istana Nabi Sulaiman. Di dalam istana, malaikat maut terus menatap tajam ke arah orang yang akan dicabut nyawanya. Hal ini membuat orang tersebut ketakutan.
Ia pun lalu bertanya kepada Nabi Sulaiman. "Wahai Nabiullah, siapa orang itu?" tanyanya. "Dia malaikat maut yang datang untuk bertamu," jawab Nabi Sulaiman. Mengetahui hal tersebut, perasaan takut dan resah semakin menghantui, terlebih mengingat cara malaikat maut memandangnya. Dia menduga kedatangan malaikat maut itu untuk mencabut nyawanya. Ketakutannya ini membuat dirinya ingin berlari menghindari kematian. Ia pun lalu berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabiullah, dia selalu menatapku dengan tatapan yang sangat mengerikan. Jangan-jangan dia hendak mengambil nyawaku. Wahai Nabiullah, selamatkan aku dari kematian," pinta orang itu. "Bagaimana caranya?" tanya Nabi Sulaiman. "Perintahkanlah angin untuk membawaku ke suatu tempat yang jauh dari sini," katanya terus memohon. Karena terus didesak, akhirnya Nabi Sulaiman mewujudkan keinginan orang tersebut. Kemudian atas perintah Nabi Sulaiman, angin membawa orang itu ke sebuah tempat yang jauh. Ketika sampai di negeri India, orang itu meminta kepada angin untuk berhenti. Ia mengira bahwa di tempat itu dirinya sudah selamat dari ancaman kematian. Namun ternyata justru disitulah malaikat maut melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan Allah, yakni mencabut nyawa orang tersebut di negeri India. Keesokan harinya, malaikat maut kembali berkunjung ke istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lalu bertanya perihal perilaku malaikat maut yang memandang orang tersebut dengan tatapan yang mengerikan di pertemuan kemarin. Malaikat maut menjawab, "Kemarin aku resah karena aku diperintah untuk mencabut nyawanya di India, sementara dia masih berada di sini. Namun waktu ajalnya telah datang, aku mendapatinya dia sudah berada di India. Alhamdulillah, dia sudah meninggal dunia sesuai pada waktu dan tempatnya," jelas malaikat maut. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah karya Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fusni. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah di atas, apabila sudah ajalnya tiba, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindarinya atau menundanya, meskipun hanya 1 detik. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Kalau sudah berurusan dengan Abu Nawas, pasti akan menjadi kapok. Apalagi bila orang tersebut merupakan orang jahat dan licik. Begitulah yang dialami seorang penjual parfum ketika berhadapan dengan Abu Nawas. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas tengah jalan-jalan berkeliling kampung. Tanpa sengaja ia mendapati orang asing sedang duduk sambil menangis dengan menundukkan kepalanya. Karena kasihan, Abu Nawas pun menghampirinya, memberi salam dan bertanya kepadanya, "Siapa kamu dan kenapa kamu menangis?" Orang asing tersebut menjawab, "Namaku Hasan, Tuan. Aku adalah pendatang dari Afrika. Ketika aku baru tiba di kota ini, aku memutuskan numpang menginap beberapa hari di sebuah toko parfum. Lalu pada suatu hari saat aku akan pergi sebentar untuk menyelesaikan urusanku, aku menitipkan kantong yang berisi uang dan permata kepada pemilik toko parfum. Namun ketika aku kembali dan meminta barang titipanku, ia malah mencercaku dan mengatakan bahwa aku telah gila." Mendengar penuturan Hasan, Abu Nawas pun bertambah iba. "Jangan khawatir, aku akan menolongmu. Aku akan mengembalikan uang dan permatamu dengan mudah," ucap Abu Nawas. "Benarkah Tuan? Terima kasih Tuan karena telah bersedia menolongku," balas Hasan. Kemudian Abu Nawas bertanya, siapa pemilik toko parfum yang dimaksud. "Namanya Abu Jahil Tuan," jawab Hasan. "Lagi-lagi dia selalu saja bikin masalah," batin Abu Nawas. "Baiklah, aku punya sebuah rencana, tapi aku minta kerjasamamu. Besok aku akan mendatangi toko parfum milik Abu Jahil.
Dan saat aku sudah di sana, kamu segera datang untuk minta dikembalikan seluruh uang dan permatamu. Tapi ingat, kamu harus berpura-pura tidak mengenalku dan jangan mengajak bicara denganku, tutur Abu Nawas. Hasan pun setuju dan siap untuk melaksanakan perintahnya. Maka Abu Nawas pun segera menyusun siasat. Ia memecahkan kaca menjadi kecil-kecil dan memasukkannya ke dalam tas yang terbuat dari kulit. Tas tersebut lalu dijahit dengan rapat supaya tidak mudah dibuka. Esok harinya, sesuai rencana, Abu Nawas mendatangi toko parfum milik Abu Jahil dengan membawa tas kulitnya. "Wahai Abu Jahil, aku mau minta tolong sama kamu," pinta Abu Nawas. "Boleh, tapi mau minta tolong apa?" tanya Abu Jahil. "Begini, besokan saya berencana pergi ke negeri seberang. Aku mau menitipkan tas yang berisi permata kepadamu. Sebab kalau aku simpan di rumah, takutnya ada pencuri masuk. Sedangkan rumahku sedang tidak ada orang. Apa kau bersedia? Nanti kalau aku pulang dengan selamat, aku akan mengambilnya kembali. Tapi kalau dalam waktu seminggu aku tidak pulang, silahkan kau jual semua permata milikku, dan hasil penjualannya gunakan untuk membangun masjid," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun tertarik dan timbul niat jahat di hatinya. Bukankah negeri yang akan didatangi Abu Nawas sedang terjadi peperangan? Dia tak akan mungkin bisa selamat, dan semua permatanya akan menjadi milikku, pikir Abu Jahil. "Oh, tentu saja Abu Nawas, aku kan sahabatmu. Kau boleh minta tolong apa saja. Apa kau bawa permata-permata itu?" tanya Abu Jahil. "Iya, aku bawa di dalam tas ini," jawab Abu Nawas. Dan di saat Abu Nawas hendak menyerahkan tasnya, datanglah Hasan ke toko Abu Jahil. "Tuan Abu Jahil, kembalikan titipan saya," pinta Hasan. Abu Jahil sempat terkejut melihat kedatangan Hasan yang tiba-tiba itu. "Kurang ajar, dia datang saat Abu Nawas akan menitipkan permata," gerutu Abu Jahil dalam hati. Apabila Abu Jahil tidak mengembalikannya, ia takut Abu Nawas tidak akan percaya kepadanya dan tidak jadi menitipkan permata-permatanya. "Lebih baik aku kembalikan uang dan permata milik Hasan supaya Abu Nawas percaya padaku. Lagian permata milik Hasan tidak sebanyak milik Abu Nawas." Abu Jahil pun mengambil titipan milik Hasan dan mengembalikannya. Setelah mendapatkan kantongnya kembali, Hasan segera berlalu meninggalkan toko Abu Jahil. "Siapa dia? Sepertinya aku baru melihatnya," tanya Abu Nawas berpura-pura. "Oh, dia itu Hasan, orang asing dari Afrika. Dia baru beberapa hari menginap di rumahku. Ia juga menitipkan uang dan permatanya kepadaku," jawab Abu Jahil. "Ternyata kamu amanah Abu Jahil. Aku jadi tambah percaya padamu untuk menitipkan semua permataku," puji Abu Nawas. "Aku ini suka menolong Abu Nawas, meskipun orang yang aku tolong baru aku kenal beberapa hari. Apalagi sama kamu Abu Nawas, aku kan sudah lama mengenalmu. Tentu saja aku dengan senang hati menolongmu," tutur Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, aku mau pergi dulu. Ini aku serahkan tasnya," kata Abu Nawas berpamitan. Abu Jahil pun menerimanya. "Hati-hati di sana Abu Nawas, doaku selalu menyertaimu," balas Abu Jahil. Selepas kepergian Abu Nawas, Abu Jahil langsung membuka tasnya dengan merobek bagian atasnya. Betapa kecewanya Abu Jahil setelah mendapati isi tasnya hanya berupa serpihan kaca. "Sialan, Abu Nawas telah menipuku," gerutu Abu Jahil. Sementara Hasan yang sudah mendapatkan barangnya kembali menemui Abu Nawas untuk mengucapkan terima kasih, sekalian berpamitan pulang ke negerinya. Tak lupa Hasan juga memberikan hadiah sebagai tanda rasa terima kasihnya. Kisah selanjutnya.
Para nabi dan rasul adalah orang-orang pilihan Allah yang diutus untuk berdakwah, mengajak manusia menyembah Allah serta menegakkan keadilan. Dan mereka ini sudah dijamin Allah sebagai penghuni surga. Akan tetapi para nabi dan rasul juga adalah manusia biasa. Mereka harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Lalu apa saja pekerjaan mereka? Berikut akan kami jelaskan. Dimulai dari Nabi Daud alaihi salam. Meskipun beliau adalah seorang raja, namun Nabi Daud tidak mengambil gaji untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Gajinya sebagai raja yang beliau terima semuanya diberikan untuk fakir miskin. Sedangkan untuk kebutuhannya sehari-hari, beliau bekerja melunakkan besi-besi untuk dijadikan baju perang. Hasil penjualan bajunya inilah beliau pergunakan untuk menafkahi keluarganya. Berikutnya adalah Nabi Adam alaihi salam. Beliau bekerja sebagai petani untuk menafkahi keluarganya. Begitu juga dengan Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah seorang petani dan juga sebagai tukang kayu. Adapun Nabi Syuaib alaihi salam, beliau bekerja sebagai penggembala kambing. Dan Nabi Musa alaihi salam, di samping sebagai penggembala kambing, beliau juga adalah seorang pedagang. Kemudian Nabi Soleh alaihi salam, beliau adalah seorang pedagang. Sedangkan Nabi Zakaria alaihi salam, beliau berprofesi sebagai tukang kayu, membuat meja dan kursi yang terbuat dari kayu. Adapun Nabi Lut alaihi salam, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beliau bekerja sebagai petani. Kemudian Nabi Idris alaihi salam, beliau berprofesi sebagai tukang tenun kain untuk dijadikannya menjadi baju. Kalau di zaman sekarang disebutnya sebagai tukang jahit. Beliaulah manusia pertama yang membuat baju dari bahan kain. Di samping sebagai penjahit, Nabi Idris juga manusia pertama sebagai seorang penulis. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam. Meski beliau seorang raja, beliau juga menjadi pandai besi. Beliau membuat baju-baju perang yang terbuat dari besi, lalu dijualnya ke pasar. Pekerjaannya ini merupakan warisan dari ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam juga pernah bekerja sebagai kuli panggul nelayan. Setiap ada kapal yang berlabuh, beliau bekerja mengangkut ikan-ikan untuk mendapatkan upah. Sedangkan Nabi Isa alaihi salam adalah seorang dokter atau tabib. Beliau sering mengobati orang-orang yang terkena penyakit, yang buta menjadi sembuh, yang lumpuh menjadi sehat, bahkan yang mati pun bisa dihidupkannya kembali. Tentunya semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam, beliau bekerja sebagai pejabat negara, artinya beliau digaji oleh negara. Adapun jabatan yang didudukinya adalah sebagai bendahara negara. Sedangkan Nabi Ibrahim, beliau menjadi petani untuk menafkahi keluarganya. Dan terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang penggembala kambing. Dan ketika menginjak usia remaja, beliau menjadi seorang pedagang, di mana saat itu beliau diajak pamannya pergi ke negeri Sam untuk berdagang. Menginjak usia 25 tahun, beliau dagang sendiri, membawa barang milik saudagar janda kaya untuk dijualnya ke negeri Sam. Saudagar janda kaya tersebut bernama Siti Khadijah, yang kemudian menjadi istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sekelumit beberapa kisah pekerjaan para nabi dan rasul. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Baginda Raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas akan memberontak kerajaan. Ia telah bersekongkol dengan kerajaan lain untuk mewujudkan keinginannya. Kabar tersebut Baginda Raja dapatkan dari salah satu menterinya yang tidak suka dengan Abu Nawas. "Ini tuduhan serius, kau tidak boleh gegabah. Apa buktinya?"
Tanya Baginda Raja kepada sang menteri. Ampun Paduka yang mulia, tapi saya melihat mata-mata dari kerajaan lain sering datang ke rumah Abu Nawas, jawab sang menteri. Maka untuk membuktikannya, Baginda Raja mengutus salah satu pengawal untuk mengintai rumah Abu Nawas. Dan ternyata apa yang dilaporkan sang menteri benar adanya. Si pengawal melihat ada tamu asing datang ke rumah Abu Nawas. Setelah diamat-amati, tamu tersebut merupakan mata-mata dari kerajaan lain. Si pengawal pun langsung melaporkannya kepada Baginda Raja. Kurang ajar, dia telah berani mengkhianati negerinya sendiri, kata Baginda Raja geram. Tanpa membuang-buang waktu, beberapa prajurit istana diperintahkan menangkap Abu Nawas dan menyeretnya ke istana. Singkat cerita, dibawalah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, kenapa para prajurit menangkapku dengan kasar? Apa salah saya? Tanya Abu Nawas tidak terima. Kau telah berani mengkhianati aku dan mengkhianati seluruh rakyat di negeri ini, jawab Baginda Raja. Mengkhianati? Maksud Paduka apa? Tanya Abu Nawas kebingungan. Tak usah berpura-pura Abu Nawas, kau bersekongkol dengan mata-mata kerajaan lain untuk berencana memberontak kerajaan. Dengan ketenaranmu di negeri ini, bukan suatu hal yang sulit bagimu untuk menghasut warga agar ikut serta bersamamu, tukas Baginda Raja. Abu Nawas sempat terkejut dengan tuduhan Baginda Raja, tapi dalam hati ia juga merasa geli. Ada-ada saja Paduka Raja. Dari mana ia dapat pikiran seperti itu? Batin Abu Nawas. Dan tiba-tiba terbesit di benak Abu Nawas ingin mempermainkan Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia, jika benar demikian, lalu apa yang akan Paduka lakukan? Tanya Abu Nawas. Mendengar hal itu, bukan main marahnya Baginda Raja. Ia sampai tidak dapat mengendalikan emosinya. Baginda Raja pun memerintahkan kepada prajurit untuk melucuti pakaian Abu Nawas dan menggantinya dengan baju kebesaran yang seperti dipakai oleh para menteri kerajaan, lengkap dengan atributnya. Baginda Raja sengaja melakukan ini sebagai ancaman kepada pejabat istana yang berani mengkhianati negerinya. Karena bagaimanapun juga, Abu Nawas termasuk orang lingkup istana, meskipun dia bukanlah seorang pejabat. Ikat kedua tangannya, arak dia keliling Baghdad agar ditonton orang-orang, lalu bawa dia ke tiang gantungan di lapangan untuk menjalani hukuman mati, kata Baginda Raja emosi. Dengan sigap beberapa prajurit melaksanakan perintah Baginda Raja. Setelah Abu Nawas mengenakan baju kebesaran dengan tangan terikat, ia langsung diseret untuk diarak keliling kota. Tapi saat hendak keluar dari pintu istana, datanglah penasehat kerajaan yang merupakan sahabat dekat Abu Nawas. Melihat keadaan Abu Nawas yang demikian, ia pun bertanya, "Kenapa denganmu Abu Nawas? Apa kesalahanmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Aku telah mengatakan kebenaran, makanya Paduka Raja memberiku hadiah baju kebesaran istana. Lihatlah, aku sekarang terlihat berwibawa seperti menteri-menteri yang lain." Baginda Raja spontan tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan Abu Nawas. Ia pun akhirnya menyuruh beberapa prajurit untuk melepaskan Abu Nawas. "Saya lupa Abu Nawas, belum sempat mendengar alasanmu karena keburu terbawa emosi. Sebenarnya apa sih yang kau bicarakan dengan mata-mata kerajaan lain?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Oh itu, dia datang untuk minta nasihat saya. Dia bertanya, bagaimana caranya supaya negerinya menjadi makmur dan sentosa seperti negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun minta maaf dan mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang ke rumah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.